Madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, panjang, singkat. Madzhaba ilaihi disingkat jadi madhab. Madhab, pilihan di antara sekian alternatif yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi madhab itu bukan kelompok. Madhab itu asalnya bukan aliran. Jadi pilihan dari alternatif sesuai dalil yang bisa kita lakukan. Karena nggak semua orang itu bisa mengerjakan hal yang sama. Makanya ketika Nabi wafat, sahabat menyebarkan semua itu. Sahabat wafat, tabi'in kemudian meneruskan. Sampai muncullah di awal-awal abad kedua hijrah. Lahir ulama-ulama hebat, 4 bintangnya. Ada Imam Abu Hanifah yang wafat kemudian tahun 150 hijrah. Ada Imam Malik yang lahir tahun 93 sampai 94 hijrah. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza tahun 150 hijrah. Ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 hijrah. 4 ini ulama bintangnya karena mereka tahu kalimat-kalimat tadi, ajaran-ajaran tadi dengan sempurna, kemudian mereka tuliskan di kitabnya, diajarkan pada murid-muridnya. Cuma imam ini mesti milih, kan nggak mungkin mengerjakan semuanya. Misal teman-teman sekalian, maaf ya, nih lihat baik-baik, kalau anda dalam sholat i'tidal, sami'allahu liman Rabbana wa lakal hamd, dan seterusnya. Setelah i'tidal apa yang dilakukan? I'tidal itu bangkit dari ruku. Setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian saat sujud itu apakah lututnya duluan yang turun ke lantai atau telapak tangannya dulu? Ternyata teman-teman sekalian, 2 ini itu diajarkan oleh Nabi. Yang pakai lutut ada, yang pakai telapak tangan ada, dan dua-duanya disusun oleh para ulama, dituliskan diantaranya oleh imam namanya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis dengan matan dan sanadnya, periwayatnya sampai ke Nabi. Maka disebutlah beliau populer dengan sebutan Abu Dawud. Menulis kitab sunan namanya Sunan Abu Dawud. Halaman teman-teman, kalau anda lihat di kitabnya nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah, disebutkan riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Maka itulah riwayat yang menggunakan sujud turunnya pakai lutut. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau engkau pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta, menggunakan kalimat ibil, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang pakai telapak tangan, hadisnya nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitab yang sama, nggak beda, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir fala tasjud falyadha yadaika qabla rukbatayk. Kalau kamu pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta, terjemahannya sama-sama unta. Nah, di awal-awal masa sholat Wa'il masuk Islam. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar, sholatnya masih di awal, maksudnya masih semangat, kuat, fisiknya sempurna, perang ikut, Badar ikut, Uhud ikut, segalanya kuat. Maka ketika turun dilihat Nabi turunnya pakai lutut duluan. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, usia sudah 60 tahun. Tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi sudah mulai sakit, sudah mulai lemah, kadang-kadang sholat bersandar menggunakan tongkat. Saya mau tanya, kalau ada orang sudah mulai sepuh, pertama kali masalah ada di apanya? Lututnya. Makanya ketika turun terlihat Nabi menggunakan telapak tangan karena lutut bermasalah. Nah, diambil dalam ilmu hadis, diambil dalam ilmu usul fikih, keluar kalimat istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum? Maka maksudnya adalah boleh anda sujud dengan menggunakan 2 perangkat ini. Kalau tidak pakai telapak tangan, gunakan lututnya. Bukan masalah tua muda tidak menggunakan lutut, karena sekarang ada anak muda pun lututnya bermasalah. Misal pemain bola saat main cedera, kena tackle, sulit untuk sujud pakai lutut, turun pakai telapak tangannya. Dia nggak ada hubungan dengan tua muda. Dia jangan katakan kalau ada anak muda kemudian begitu turun dia pakai telapak tangan, lalu anda katakan cepat tua. Jadi silahkan, mau pakai telapak tangan boleh, mau pakai lutut silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim saat Al-Fatihah itu ada 4 cara, hadisnya ada 70 hadis. Ini ada 4 cara dari Nabi. Nabi praktekkan 4 cara ini. 1, dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. 2, hilang, hadzaf, tidak disebutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak dibaca. 3, silent, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir. 4 dibaca jahar rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kalau subuh 2 rakaat, rakaat pertama baca jahar, rakaat kedua tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. 4 cara pernah diamalkan oleh Nabi. 4 cara ini 4 imam tadi mengetahui, ditulis di kitabnya. Cuman kan saat mereka mengimami mesti memilih salah satu, nggak mungkin mengamalkan keempat-empatnya. Tiba-tiba datang Anda orang Soreang, tidak, saya pengen sunnah banget seperti Nabi pernah mencontohkan keempat-empatnya. Besok subuh saya imamin di Al-Fatah dengan 4 cara itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali, enggak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Makanya Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, condong kepada pilihan itu, condong pada pilihan disebut dengan madhab, maka dikenal dengan madhab Asy-Syafi'i. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan kelompoknya Asy-Syafi'i. Pilihannya pilihan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya begini, ada alternatif, ada dalilnya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih, nggak dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikenal dengan mazhab Maliki, dikenal dengan mazhab Hanafi. Imam kemudian Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih yang sir saja, silent, supaya pilihan itu tetap ada, maka disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikenal dengan mazhab Hambali. Maka umat setelahnya mengikuti setelah itu, ambil satu jalur ini, karena nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Maka yang ingin ngambil pilihan seperti Imam Asy-Syafi'i, silahkan ambil. Maka dikenal dengan Syafi'iyah, yang ikut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Begini dalilnya, hakikatnya itu bukan pendapat Asy-Syafi'i, tuntunan dari Nabi, cuma dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Hakikatnya bukan pendapat Imam Ahmad, petunjuk dari Nabi, cuma dipopulerkan, itu diambil oleh Imam Ahmad, maka disebut dengan Hambali, pengikutnya disebut dengan pengikut Hambali. Demikian seterusnya. Jadi nggak ada kaitan dengan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang sering kali keliru. Saya tugas di Mekah tahun 2010. Begitu datang jemaah haji pertama, Isya, yang Imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan madhabnya Hambali, disirkan bismillahnya. Sir, waktu itu ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar jemaah pertama, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Membayangkan. Nah itu dia.